Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang? Aku udah di Singapura nih. Dari Singapura kenapa sayang? Sebentar nih, aku lagi di agensi soalnya aku ke atas dulu. Jangan pakai handfree ya nak ya. Ya, ini Miss, kan aku kan mau nangis. Jangan nangis dulu. Aku kan mau dilecehin sama majikannya. Terus? Udah ada bukti videonya jelas. Udah juga ke kantor polisi kan. Tapi aku nggak minta apa-apa, cuma pengen pulang gitu. Karena ya nggak mungkin aku kerja lagi kalau soalnya kan aku posisi memang lagi nggak baik-baik aja kan, mentalnya. Aku juga kan baru pertama kali merantau. Aku juga baru 8 bulan di sini. 1 bulan pertama aku di sini bapak aku meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Aku juga nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya siapa-siapa. Ada kejadian. Pada kejadian itu kan, aku bingung mau bilang sama siapa, dan aku langsung nelfon orang tua aku. Orang tua aku kaget kan, karena udah tua juga, shock. Dan sekarang juga lagi sakit, lagi dirawat. Tapi dari pihak sini, dari pihak agensi sama dari pihak polisi nggak boleh ngizinin aku pulang. Ya kan kamu lagi kasus nak, yang sabar dong. Iya, aku lagi kasus, aku juga tahu. Tapi polisi tetap kayak nggak mau nutup kasus ini kan. Aku sudah lapor ke sana, aku mau nutup kasus ini gitu. Soalnya kalau lama-lama aku di sini juga bolak-balik bolak-balik persidangan, aku nggak fokus, soalnya aku juga mikirin orang tua aku di kampung kan, emang nggak ada yang ngejagain gitu. Ya kamu bilang aja cancel kasusnya nak. Kamu ngomong aja cancel kasusnya, pulang. Enggak bisa, aku udah bilang Miss. Bisa kok, yang penting kamu ngomong langsung. Bisa kok. Aku udah ngomong langsung Miss. Aku langsung dari agensi aku dianterin ke kantor polisi, ke police station, langsung bicara sama polisinya. Enggak pokoknya nanti katanya ini kan kamu udah pokoknya udah penjelasan kan kenapa alasannya mau nutup kasus. Ya udah, karena mau ngurusin orang tua sakit. Tapi orang polisinya juga bilang katanya harus ada surat ini dan harus ke kejaksaan gitu kan. Saya juga nggak tahu ya itu kasus sampai mana. Aku kan taunya cuma di polisi aja gitu. Oke. Nah kenapa sebelum melaporkan nggak dipikir-pikir dulu nak konsekuensinya? Aku nggak ngelaporin Miss, aku cuma bilang agensi, aku nggak pernah lapor polisi. Aku juga nggak tahu nomor-nomornya. Aku cuma bilang sama agenku. Oh, agenmu yang melaporkan ke polisi? Ya mungkin, aku juga nggak tahu. Soalnya aku cuma bilang sama agensiku, sama PT ku yang di Indonesia. Soalnya emang aku nggak tahu kan, aku baru di sini, aku juga belum punya teman, aku juga jarang libur. Karena aku kan masih masa potongan kan, masa potongan. Jadi aku jarang libur. Paling kalau ada uang lebih gitu, aku paling libur gitu, tapi nggak nentu soalnya emang ada masa potongan gitu. Jadi aku nggak banyak teman, dan udah aku bingung mau bicara ke siapa, mau ngomong ke siapa. Dan aku juga nggak pernah bilang ke kantor polisi. Aku nggak tahu, aku nggak pernah nelpon polisi itu. Ya, konsekuensinya kalau di pelecehan itu mungkin harus delik kasusnya lebih panjang ya. Karena kan harus diselidiki juga semuanya. Iya Miss, saya juga paham. Itu kan, tapi sampai jelas videonya, saya merekam semua videonya.
Sudah lapor MOM, Dok? Saya itu mau lapor juga takut nih, soalnya di sini saya nggak ada siapa-siapa. Terus saya selalu takutnya kalau saya lapor nanti saya nambah berapa ya, gimana sih, kamu lapor sana lapor sini, jadi aku juga bingung nih, makanya aku mau cari saran ke Miss Yuni. Aduh, ini bingung. Gini aja. Kamu videonya apa aja sih, Dok? Kamu dikentu apa diraba-raba apa diapane? Pelecehan itu piye? Gak paham Miss Yuni. Kan aku udah bilang detailnya sebelumnya itu sebelum aku video, aku sebelumnya aku kan aku dari awal Miss aku cerita kan, aku dia aku ke bawah turun ngantar anaknya sekolah. Nah terus di situ dia menggendong, kan anaknya 3 nih, saya ngurusin anak 3. Nah anak yang kedua itu kan bisa jalan kan, udah jalan sendiri, saya cuma bawa tasnya. Nah anak yang kecil ini yang umur 1,5 tahun itu nganter, mau ikut karena dia suka nangis karena kalau kata Jawanya mah apet gitu, pengennya bapaknya terus. Jadi kalau dia bangun kalau lihat bapaknya turun jadi ikut turun. Nah dibawalah sama bapaknya itu turun ke bawah. Ya udah, karena kan emang rumahnya kan jarang CCTV, cuma ada 2 di kamar belajar sama di dapur doang. Udah turunlah saya ke bawah. Nah dia itu ngasih anaknya ke saya, Miss, ngasih anaknya. Saya berpikirnya udah pokoknya, nah emang saya udah ya udah nganggap bahwa dia itu ya baik gitu, gak bakal macam-macam ke saya gitu kan. Ya udah dia ngasih ke saya sambil dia pegang payudara saya, Miss. Tapi saya nggak berpikir bahwa dia itu pegang karena mungkin nggak sengaja gitu awalnya. Diremes gitu? Aku ya di brush. Terus? Udah, terus aku nggak berpikir aneh-aneh, mungkin nggak sengaja karena kan pegang anak kan. Jadi karena emang ya udahlah, orang dia juga pegang anak, mungkin nggak sengaja gitu kepegang gitu. Nah yang kedua kayak gitu lagi, Miss. Dan aku langsung berpikir, ini bukan sengaja nih, ini bener, ini masa kalau sengaja, masa setiap dia ngasih anaknya ke aku gitu kan. Udah kayak gitu. Terus aku sambil tegang, sambil jalan cepat kayak lari gitu. Terus dia juga mau ke pintu mobil, terus sambil mainin anaknya, bercandain gitu, sambil ngelus ini leher aku. Terus aku langsung larilah ke lift. Aku bilang, ya Allah, ini berarti nggak sengaja, tapi dia sengaja gitu. Cuman ya udah, karena aku nggak ada bukti kan, dan aku juga nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Kalau aku ngomong juga percuma karena aku nggak ada bukti. Nah kejadian yang ketiga tuh kan di situ kan cuma ada anaknya yang nomor 1 sama anaknya yang kecil. Itu yang 2 itu yang ibunya sama anak yang kedua itu lagi les. Anak yang pertama itu kalau udah nonton TV aja. Nah anak yang kecil itu dibawa ke kamar, Miss. Dibawa ke kamar, aku suruh ambil. Ya udahlah, namanya juga aku yang kewajiban aku, ya udah aku ambil. Aku ambil, dia itu mendorong aku ke arah kelaminnya dia. Terus aku langsung lari ambil anaknya. Udah. Nah terus yang keempatnya, keesokan harinya anaknya itu les semua dan diantar sama istrinya. Anaknya lagi dibawa lagi lah ke kamar. Terus aku suruh ambil. Nah disitulah aku ambil video, Miss. Kamu ambil video, terus? Iya, dia pegang payudara aku, pegang kelamin aku, terus dia juga mau. Kelaminmu yang bawa dipegang juga? Iya. Kamu didorong, dipegangin gitu kelaminmu? Iya, aku dorong dia dan aku juga langsung lari. Aku nggak ambil anaknya, padahal di situ kan ada anaknya loh, Miss. Maksudnya tangannya itu masih di dalam baju atau di luar baju? Di luar baju. Oke. Tapi dia udah nggak pakai baju. Dia udah nggak pakai baju, tapi celana dalam ada dia? Iya, dia masih pakai celana, Miss. Oke. Terus aku nunggu, aku nggak ngomong sama siapa-siapa, Miss. Aku nunggu. Nah emang si majikan yang cewek itu baik royal gitu sama aku. Royal banget. Makanya aku
sebisa mungkin aku ngomong dulu sama majikanku, karena aku ada bukti kan. Kalau sebelumnya aku nggak ada bukti, takutnya aku fitnah, takutnya aku menggoda suaminya gitu. Terus? Soalnya emang 24 jam aku di rumah, terus emang dia juga muslim, saya juga muslim, jadi ya udah saya berpakaian tidak pernah seksi, tidak pernah yang ketat-ketat, semuanya tertutup dan semuanya gombrang-gombrang gitu ya. Tidak pernah saya pakai yang seksi-seksi. Terus saya bilang sama majikan saya nggak bisa ngomong lagi, saya lemes, saya di situ udah dingin, saya mau wudhu aja. Udah, dia udah tahu. Saya kirimin videonya, terus dia juga shock, dia cuma minta maaf sama saya. Udah, terus saya bilang, terus dia bilang sama saya, ya udah kamu tunggu aja gitu, yang penting kamu harus kerja di sini dulu gitu. Terus aku sambil nangis, bagaimana aku bisa kerja sedangkan aku trauma, sedangkan aku nggak baik-baik aja, aku bilang gitu. Dia tetap menekan aku kan. Terus aku solusilah sama agentku, karena di sini aku gak punya siapa-siapa, pemirsa, aku cuma punya agentku. Betul. Semua kalau kesal bilangin ke agent. Nah di situ habis aku nonton agent, aku pergi sama Mempo, aku mau sholat dulu di situ. Karena aku bebas sholat 5 waktu kan sama majikanku. Di situ udah aku sholat, terus tiba-tiba ada polisi bawa mobil itu ke rumah. Oke. Ada polisi ke rumahmu langsung jemput kamu? Enggak, tadinya dia nanya dulu, apa kamu telepon polisi gitu. Aku enggak telepon polisi, aku juga baru pegang HP, aku habis sholat. Tapi dia melihat ngerawat muka aku matanya kan bengkak Miss. Polisi kan gak bisa dibohongin tuh kalau matanya bengkak apa gitu kan. Terus dia bilang, dia narik saya ke luar gitu, boleh saya bicara dulu sama kamu gitu. Dan ada majikan saya, kalau majikan saya bilang ya udah boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau majikan saya juga nyamperin kan, karena dia tahu ada polisi, udah dia nyamperin. Majikan yang cowok atau cewek? Yang cewek, yang cewek Miss. Mungkin majikanmu yang cewek Nduk yang lapor polisi Nduk? Aku juga nggak tahu Miss. Oke, terus? Ya udah, terus aku dibawa ke kantor polisi. Udah, terus aku juga, anak-anak semuanya nangis sama karena emang biar pernah umur 8 bulan aku udah deket banget sama anak-anak, udah seperti anak aku sendiri aku anggapnya. Karena emang majikanku tuh baik banget Miss. Kenapa aku bisa berani ngomong sama majikanku yang cewek, karena emang dia itu baik banget ya. Memang ada minusnya lah, dia itu kasar gitu kalau udah marah, cuma nggak, udah kalau udah marah ya udah gitu loh. Tapi kalau masalah semuanya itu baik. Udah gitu ya udah, terus saya dibawa ke kantor polisi dan saya dipulangin ke agensi sini. Tapi kalau sudah kasus gini, apakah MOM secara otomatis tahu atau enggak ya? Aku juga nggak tahu Miss. Kan ada MOM, ada CGA, terus ada teman-temanku lah pokoknya lapor dong, aku orang ngomong apa agensi, aku langsung ngomong agensi ini, karena agensi orang bantu dong kamu. Terus aku bilang ya kan aku di sini nggak punya siapa-siapa, aku cuma yang melalui agensi. Aku bilang gitu. Terus ya tapi kamu salah, udah gitu sama aku. Oke. Dan kan sekarang sudah dibantu, sudah ditangani nih sama polisi atas pelecehan yang terjadi. Apa yang kamu mau sekarang sayang? Aku cuma bantu aku Miss. Dia lagi di rumah sakit Miss, berat badannya sekarang tinggal 37. Apa yang 37 itu apa? Berat badan ibuku sekarang udah tinggal 37, nggak mau makan. Oke, intinya kamu pengen pulang dan tutup kasus ini sayang. Nggak rugi kamu nak?
Miss, aku udah bilang ke polisi untuk kasus ini, tapi kata polisi harus ada surat ini itu gitu. Terus aku bilang tuh, ya kalau di Indonesia itu, kalau di klinik-klinik surat-surat kayak gitu, ya gitu. Coba ke MOM kan bisa bantu Nduk mungkin. Karena kan kamu sendiri yang pingin pulang gitu loh. Tapi saya takut Miss ngomongnya, takutnya nanti nambah memperkeruh masalah. Ya enggak, kan intinya kamu pingin pulang toh nak. Intinya kamu pingin pulang toh nak. Iya. Ya udah cari MOM. Cari MOM. Kamu lapor kamu mau pulang itu aja wes. Tapi nanti kalau nambah diperkeruh gimana? Gini loh Nduk, daripada kamu menunggu sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu, kenapa tidak mencari jalan lain? Biasanya kalau di Hong Kong itu ada kasus, terus habis itu anaknya minta pulang itu nggak apa-apa. Nanti balik lagi ke sini gitu loh. Jadi kamu harus tenang dulu pulang sana, itu dikasih tenggang rasa dulu atau kayak suspend dulu. Habis itu kamu nanti balik lagi bisa dilanjut lagi. Jangan takut sayang. Jangan takut. Nanti ada apa-apa telepon Miss Yuni lagi. Miss Yuni cuma bisa bantu kamu dari sini. Maju aja, jangan takut sayang. Saya takut disalahin sama agensi, Miss. Dek, sekarang kan kita tidak berbicara tentang agensi atau apa. Sekarang kan kamu pingin pulang dulu toh nak. Iya, Miss. Jangan takut, semangat. Saya itu ada orang sebentar ya. Tak suruh ngawal kamu aja ya, sebentar ya. Ini dari Singapura, karena Miss Yuni kan tentang Singapura kan nggak paham, sebentar ya. Tunggu dulu ya. Terima kasih. Saya nggak tahu mau minta bantuan siapa lagi. Karena Miss Yuni kan nggak tahu nih tentang Singapura, tak tanya yang ada di Singapura dulu. Tak tanyakan Mak Atin dulu. Biar kamu dihubungi dulu, sebentar ya nak ya. Sebentar ya nak. Ini kamu telepon aku pakai nomor Indonesia atau pakai nomor Hong Kong loh? Indonesia, Miss. Aku nggak punya nomor Singapura. Bukan, kamu telepon Miss Yuni pakai nomor Indonesia atau nomor Hong Kong? Oh, pakai nomor yang Indonesia. Sebentar ya nak ya, sebentar. Yang telepon ntar dulu ya teman-teman ya. Yang telepon ntar dulu ya, sebentar. Tenang Bro. Tenang sayang. Tenang sayang, tenang. Pantes kamu telepon mulai tadi ya. Kenapa sayang? Kenapa? Dari kemarin saya Oke. Nah ini hubungono arahnya sekarang di Singapura kono, bilang aja disuruh Miss Yuni. Coba tanya dia kan tahu peraturan, dia juga ikut organisasi di Singapura sana. Coba kau tanyakan, karena dia deket sama orang KBRI nah. Nggak usah takut ya, kamu SMS dia sekarang. Iya, Miss, saya SMS, terima kasih. Bilang aja Mak, saya dikasih nomornya sama Miss Yuni. Tadi saya telepon Miss Yuni minta bantuan gitu aja. Iya, Miss. Nanti SMS saya nenek sayang ya. Nanti SMS aku ya, apapun keputusannya. Boleh. Nanti dia kenal orang KJRI, dia juga mungkin bisa anterin kamu ke MOM juga. Yang penting kamu tenang dulu ya sayang ya. Terima kasih. Saya dengernya nyesek banget ya teman-teman ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana ya. Karena itu kadang-kadang kalau saya nggak nge-live itu kayak ada sesuatu yang kurang. Saya nggak tahu nih kalau nggak ngangkat telepon itu kayak gini. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana. Ketakutan itu pasti ada. Beda dengan perempuan yang jalang ya. Perempuan jalang yang menggatal. Dilus-lus disogro aja diem. Nggak masalah, malah mekangkang.
Tetapi perempuan yang baik-baik inilah yang saya selalu katakan. Saya tidak berbicara dengan perempuan yang menggatal, tapi saya berbicara dengan perempuan-perempuan yang niat dari rumah mencari uang untuk sesuap nasi buat keluarganya, membesarkan adik-adiknya, anaknya. Tetapi nyampe di luar negeri dilecehkan. Bagi orang-orang yang menggatal, demek susunya sampai diperkes-perkes, pentile diintil-intil itu biasa. Tetapi bagi seorang perempuan yang menjaga harga dirinya, dipegang aja udah risih. Apalagi wawukmu diedel-edel. Jadi beda banget kelasnya ya. Kalau perempuan yang menggatal, didemok malah dibuka no. Tetapi kalau perempuan yang menjaga harga dirinya, cuman diusel-usel aja udah nangisnya sampai segitunya. Dan itu bukan bercanda loh. Itu nyakit banget loh. Halo? Halo?